Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Persembahan Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Kembali lagi pencinta Venus di program spesial kita Kenal Lebih Dekat. Dan saat ini bersama saya Zaki, kita sudah ada di gedung DPRD Kota Makassar. Dan seperti biasa di setiap episodenya Kenal Lebih Dekat, anggota Dewan kita akan berkenalan satu demi satu dari fraksi maupun juga komisi yang berbeda. Nah, spesial di kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Dewan kita dari Komisi C, fraksi Gerindra. Nah, di samping saya ini sudah hadir Ibu Hajah Nunung Dazniar STMM. Benar Ibu? Benar. Wah. Apa kabar Ibu Dewanku? Baik, pencinta Venus Makassar. Apa kabar semuanya? Jumpa dengan saya ya, Nunung Dazniar dari fraksi Partai Gerindra dan membidangi Komisi C. Oke. Kita awal-awal berkenalan dengan pencinta Venus dulu. Periode 2019. Iya. Oke. Saat itu mewakili Dapil berapa? Saat itu saya mewakili Dapil 3 Tamalandrea Biringkanaya. Dapil 3 Tamalandrea dan Biringkanaya Iya. dari Fraksi Partai Gerindra. Gerindra Iya. saat itu. Dan alhamdulillah di 2019 sampai sekarang ini juga menjabat dan dipercaya untuk masuk di Komisi C. Iya. Nah, Komisi C ini membidangi apa saja, Ibu Hajah? Komisi C ini membidangi pembangunan, terus perhubungan, dan masih banyak lagi ya, ada beberapa itu. Salah satunya yang paling dominan itu di PU. PU. Ya, Oke. dan Dinas Perhubungan. Terus dinas apa lagi ya? Ada beberapa sih. Oke, beberapa banyak tupoksi yang dimiliki dari Komisi C ini ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai tugas-tugasnya sendiri, sedikit flashback dulu nih, Bu Dewan, pengalamannya terjun di dunia politik itu seperti apa sih ceritanya? Kalau pengalaman saya terjun di dunia politik itu fun-fun aja. Awalnya sampai akhirnya masuk ke Partai Gerindra, terus juga menjadi calon anggota legislatif saat itu. Awalnya saya karena hobi aja ya, hobi bersosialisasi kan. Terus waktu itu saya ditawari sama suami almarhum untuk berpartai. Kebetulan suami saya juga politisi ya, pengusaha juga. Jadi saya ikut belajar dengan beliau. Terus habis itu saya masuk di Gerindra itu tahun 2008. 2008. Iya. Oke. Saat Gerindra masih baru. Iya. Kalau kita ingat 2008 itu Gerindra juga baru muncul di permukaan, tahu-tahu langsung menjadi salah satu partai yang diperhitungkan saat itu, sampai akhirnya lolos juga di parlemen sampai sekarang juga. Dan berarti memang Ibu Haji ini boleh dibilang korban ya, korban suami. Korban suami? Enggak. Yang namanya suami kan biasa kadang ingin melihat istrinya juga lebih proaktif ya, lebih bisa mengembangkan bakat ya. Apalagi mungkin beliau lihat saya orangnya suka sosial. Daripada kita sosial dan tidak mempunyai banyak manfaat untuk masyarakat. Betul. Lebih baik kita bersosial dan bermanfaat seperti itu. Nah, bersosialisasinya langsung ke masyarakat dan juga bisa menjadi wakil rakyat, berguna bagi rakyat itu sendiri, menjadi perwakilan rakyat khususnya Benar di sekali. Dapil Biringkanaya dan Tamalandrea tadi. Iya. Nah, Benar. itu dia ya awal perjalanan Ibu Hajah Nunung Dazniar STMMM ini di dunia politik dari Partai Gerindra tahun 2008. Kesibukannya seperti apa pencinta Venus di Komisi C ini? Sempat ada tantangan apa yang dihadapi Ibu Hajah Nunung ini? Tetap di podcast kita Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat, persembahan Radio Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak.
97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Kembali lagi di Kenal Lebih Dekat, anggota dewan kita, dan masih bersama Ibu Haja Nunung Dasniar, STMM dari fraksi Gerindra Komisi C yang membidangi ekonomi, infrastruktur, apalagi tuh Bu? Perhubungan. Perhubungan. Kita yang bahas aja yang penting-penting ya. Siap. Betul-betul ngena ke masyarakat. Ah. Kita bahas yang penting-penting aja, yang betul-betul ngena ke masyarakat dan memang menjadi prioritas untuk masyarakat yang ada di Kota Makassar. Betul. Itu. Nah, ngomongin soal prioritas, Ibu Dewan, yang di periode Ibu menjabat 2019 sampai 2024 di Komisi C, apa-apa saja yang menjadi prioritas, termasuk yang menjadi tugas Ibu? Yang prioritas itu yang sering ya masuk ke laporan ke saya itu infrastruktur. Kan? Infrastruktur itu paling sering menjadi keluhan masyarakat yang ada di dapil saya, seperti itu. Apalagi di dapil saya itu daerah marginal dan daerah memang yang betul-betul kurang sentuhan ya, kurang sentuhan. Boleh bilang seperti itu ya. Iya pasti, karena saya tahu wilayah saya, Iya, apalagi iya. wilayah saya itu banyak jalan tanah, jalan yang betul-betul belum masuk di tinjauan untuk pemerintah. Seperti Pembangunan itu. Infrastruktur pemerintah, khususnya itu wilayah yang pesisir, pinggiran, ya, pinggiran, Iya. seperti itu. Dan sampai akhirnya di 2019 sampai 2024 mulai dibenahi infrastruktur yang ada, digenjot pembangunannya dan dirasakan oleh masyarakat langsung. Alhamdulillah 2019 sampai 2024 ini banyak infrastruktur yang sudah dibenahi oleh pemerintah, hasil genjotan para anggota dewan yang ada di Kota Makassar ya, seperti itu. Jadi kita ini kan fungsinya kan pengawasan ya, penganggaran dan pembentukan perda ya, pembuatan perda. Kebetulan saya juga berada di posisi Bapemperda, anggota Bapemperda yang mengawasi tentang pengesahan dan pembuatan perda-perda yang ada di Kota Makassar, seperti itu. Oke. Nah, di periode ini ada nggak sih beberapa Banpaperda yang akhirnya direvisi, dibuat ulang atau ditambahkan? Ada beberapa sih yang dibuat, kebanyakan yang baru ya, yang baru. Seperti apa itu, Bu? Seperti yang baru itu tentang penanganan limbah, terus yang revisi itu tentang RT RW, gitu. Tapi yang lebih urgent ya, yang harus direvisi saat ini ya, Pak Wali Kota Makassar ya, yaitu Perda Kesehatan dan Pendidikan, seperti itu. Mudah-mudahan Ada Pak apa Wali ini? Mudah-mudahan Pak Wali dengar ya. Selalu beliau dengarkan. Ada apa dengan pendidikan? Ya, karena pendidikan ini kan harus direvisi. Banyak anak-anak ini yang mengeluh masalah ini sonasi ya. Ya. Sonasi. Ya, oke lah. Kita tahu sonasi itu kan jalurnya pusat kan. Tapi setidaknya pemerintah Kota Makassar, terkhusus wali kota dan jajarannya itu bisa memperjuangkan gitu, bahwa kondisi yang ada di Kota Makassar ini seperti ini loh. Iya, gitu. iya. Dan banyaknya anak-anak sekolah yang baru yang datang di Kota Makassar ini, wilayah saya itu ya, Dapil 3, itu mengeluh soal tingkat pendidikan SLTP dan SMA. Gitu. Kurang banget di situ sekolah yang ada di Dapil saya. Akhirnya yang dirasakan oleh masyarakat khususnya di Dapil 3 ini jalur zonasi tidak maksimal. Iya benar, tidak maksimal. Dan setiap tahun itu saya selalu ya oke lah kita dipusingkan oleh keluhan-keluhan warga karena memang itu tugas kita ya. Tapi bagaimana ya ketika keluhan warga yang kita perjuangkan juga itu mengambang gitu. Gimana ya perasaan kita ya? Seakan-akan kita itu tidak berhasil melakukan suatu pekerjaan yang Tugas memang kita, ya. pekerjaan tugas kita itu kita merasa tidak berhasil gitu. Enak kalau sesuatu yang kita perjuangkan itu ya terrealisasi kan, seperti itu. Betul. Yang sekarang ini muncul kemudian di benak Pak Wali Kota Makassar saat ini untuk menambah sekolah khususnya SMP, SMA gitu, karena termasuk juga tadi yang disampaikan Ibu Dewan masih ada beberapa sekolah yang tidak cukup kapasitasnya sampai akhirnya menambah
sekolah gitu untuk bisa memenuhi kuota anak sekolah yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan. Dari anggota dewan sendiri sudah mendengar dan memberikan supportnya untuk rencana penambahan sekolah ini? Ya, kami dengar kan, kami support dan kami akan terus mengawal gitu kan. Apapun yang terbaik untuk warga Kota Makassar, insya Allah kami anggota dewan, kami pejuang masyarakat itu pasti akan mensupport sesuatu yang positif seperti itu. Tapi kapan gitu kan? Ya. Jangan cuma janji-janji. Karena Terus didesak berarti. Hah? Terus didesak. Walaupun didesak kan, walaupun kita mendesak, tapi kalau memang tidak ada semacam tanggapan dari wali kota, percuma juga. Kan kalau yang kita hadapi jajaran pemerintah ini tuli dan buta, kita mau apa kan gitu. Kita hanya berkoar-koar tapi nggak didengar. Jadi diharapkan ada sinergi yang berkelanjutan dari wali kota ya, bersama khususnya Komisi C ini yang membidangi juga ya. Iya. Nah, ngomongin sekarang soal infrastruktur kembali Bu Dewan, khususnya untuk PU sekarang ini yang biasanya juga menjadi PR itu di musim-musim hujan ya, banyak keluhan dari masyarakat, genangan air, banjir, perumahan kompleks segala macam gitu. Dari Komisi C sendiri untuk bisa mengantisipasi ke depannya tidak terjadi lagi sinergitas yang dilakukan dengan Wali Kota Makassar sejauh ini. Iya, kan dari dulu selama saya menjabat kan saya selalu memberikan solusi kepada pemerintah sebelum terjadinya banjir, tolong kan infrastruktur dibenahi, terutama itu renase. Itu dari dulu, dari saya menjabat sampai sekarang. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang dibenahi, tapi ada juga yang masih terkendala. Maklum, Kota Makassar ini kan luas kan, tidak semua kita harus benahi bersama-sama kan, seperti itu. Tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun banjir itu yang tadinya agak utamanya itu di daerah saya ya, di daerah Kodam kan. Daerah Kodam itu kan Katimbang itu kan dulu langganan banjir ya, langganan yang betul-betul air sampai di leher, sampai atap rumah. Tapi alhamdulillah setelah jalan diperbaiki, terus bendungan-bendungan, renase diperbaiki, alhamdulillah, terima kasih Pak Wali Kota. Katimbang yang tadinya sampai leher sekarang sudah sampai betis, sampai paha ya kan? Meskipun masih ada genangan tapi setidaknya ada perubahan gitu, ya, ada yang perubahan warga. yang signifikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar seperti itu. Oke. Nah, menarik sekali ini ya melihat tugas yang selama ini menjabat di 2019 sampai 2024 Ibu Dewan ini fokusnya di infrastruktur karena memang langsung menerima keluhan dari masyarakat. Iya benar, saya sering menerima keluhan itu dari masyarakat masalah infrastruktur. Kalau masalah pengurusan bla 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 itu ya biasa, normatif lah ya, administrasi ya, seperti itu. Tapi yang urgent itu infrastruktur. Baik, nah pecinta Venus, seperti apa tentu harapan dari Ibu Nunung sendiri untuk ke depannya dari Komisi C maupun dari pemerintah kota sendiri? Seperti apa? Nantikan jawabannya tetap bersama kami di Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan bersama Ibu Haja Nunung dari Komisi C Fraksi Gerindra. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Terima kasih tetap bersama kami di Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan bersama salah satu anggota Dewan yang sudah kita ajak ngobrol-ngobrol di episode kali ini, Ibu Haja Nunung Dasniar STMM dari fraksi Gerindra Komisi C yang saat pemilu lalu itu bertarung di Dapil 3 Biring Kanaya dan Tamalandrea. Nah, ada nggak sih Ibu ini dari warga yang saat ini mengenal Ibu, masih sering datang untuk meminta langsung, Ibu bisa kodo minta tolong ini anuku, Ibu ada ini kasihan saya punya anak, misalnya seperti itu. Masih sering mendapatkan seperti itu dari masyarakat? Masih, pastilah yang namanya keluhan warga itu setiap, kalau kita mau ladeni ya, setiap hari pasti ada.
Secara juga menjadi tugas kita, Iya. ya kan, wakil rakyat. Benar. Tugas kita kan memang mengayomi masyarakat ya. Iya, iya. Memperjuangkan apa aspirasi mereka. Seperti itu. Untuk menenangkan mereka begitu. Seperti apa, Ibu? Ya kalau saya sih selama ini adapun itu yang mereka inginkan dari saya untuk diperjuangkan, saya berusaha bagaimana keinginan mereka itu bisa tercapai. Iya. Tapi saya selalu memberikan pendapat atau wejangan kepada mereka bahwa saya ini manusia biasa. Iya. Ya, saya ini fungsinya pengawasan, penganggaran dan pembuatan perda. Jadi saya bukan pemangku kebijakan. Iya. Pemangku kebijakan itu kan pemerintah kota ya. Jadi kita ini tidak bisa ngapa-ngapain. Kami hanya mengeluarkan anggaran, tapi untuk membelanjakannya bukan kami gitu. Ya. Kami hanya mengontrol ya, apakah keluhan masyarakat yang ada di dapil saya itu ya, terutama Tamalan Rehabilikanaya itu dikawal tidak, Ya. kan? Diperhatikan tidak oleh Ya. pemerintah kota. Betul. Seperti itu. Seperti itu aja. Jadi kita tidak ada jadi kalau ada anggota dewan bilang saya bisa bangun jalan, saya bisa ini, itu memperbodoh masyarakat ya. Karena kami tuh hanya mengawal. Tapi kalau kita memperjuangkan, mengawal aspirasi mereka dan memberi mereka semangat bahwa Ya. insya Allah akan terrealisasi. Itu biasalah dalam pekerjaan kami seperti itu. Cocok memang ini Bu Dewan ini ya untuk langsung turun ke masyarakat ya dan menyalurkan dan menerima aspirasi masyarakat. Ibu, ini evaluasi dari Komisi C selama Ibu menjabat seperti apa di periode 2019-2024 ini? Kalau evaluasi selama saya menjabat di Komisi C ya, saya hanya ingin memberikan saran ya, mengkritik dan memberi saran ya, bahwa pemerintah kota itu lebih fokus lagi ke infrastruktur ya, terus lebih fokus IMB ya, Ya. tata ruang ya, tata ruang, jangan bangunan sudah terbangun, terus ada keluhan dari masyarakat, baru pemerintah merasa bahwa itu sudah terbangun ya, kan? Iya. Seperti Pembebasan itu. lahan, ya. Pembebasan lahan, banyak keluhan juga seperti itu. Jadi bangunan kafe, ya, terus rumah makan, toko-toko, itu tidak difokuskan ke situ. Izinnya ya, Iya. IMB-nya. Iya. Harusnya pemerintah kota lebih prioritas di situ. Jangan ada keluhan masyarakat baru nanti simpang siur, gentok-gentokan, baru sok sibuk gitu ya. Iya. Seperti penanganan banjir, nanti ada banjir baru sibuk cari perahu karet lah, Iya. ya. Jadi ada bersihkan antisipatif sebelumnya ya. Iya, harus diantisipasi sebelumnya. Sebelum masalah itu terjadi, tolong pemerintah kota lebih ketat lagi pengawalannya. Seperti itu. Iya, baik. Dan untuk infrastruktur sekarang ini di akhir periode ini, pemerintah kota lagi gencar membangun stadion. Tentunya bentuk dari kolaborasi pemerintah provinsi ya di wilayah Sudiang yang juga menjadi dapil Ibu, dapil 3. Progresnya sudah seperti apa di akhir periode ini? Kalau kita sih melihat bagaimana progres ke depannya ya. Karena biar bagaimanapun kita harus memberikan apresiasi pemerintah kota dan provinsi. Adapun kelanjutannya itu ya kita serahkan aja kepada mereka. Ya. Kami hanya mengawal dan mengawasi, itu aja. Semoga bisa terus berlanjut dan tidak mandek seperti yang pernah ada. Insya Allah, Iya. ketika pemerintah kota itu serius, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Saya yakin anggaran ada. Anggaran kan? ada, betul. 200 miliar. Terus apa lagi kendalanya kan? Pengurusan izin bla bla itu kan semua urusannya pemerintah kota. Yang penting tidak ada yang dirugikan, Ya. seperti itu. Kalau saya sih apapun yang ingin dilakukan pemerintah kota terkait infrastruktur dan pembangunan yang ada di Kota Makassar, silahkan monggo. Yang penting tidak merugikan masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Terkait pembebasan lahan di warga di sekitaran Stadion Sudiang. Ya, kalau itu sih kan
berlanjut, pasti akan berlanjut. Tidak Akan diupayakan iya, untuk diupayakan pasti akan berlanjut. Berlanjut akan dibayarkan. Iya. Kita lihat saya tahap-tahapannya ya ke depan bagaimana. Iya. Pokoknya saya doakan semoga stadion yang ada di Kota Makassar ini bisa terrealisasi dan Amin. cepat dan bisa membuat warga Kota Makassar selalu bahagia dengan dunia persepak bolaan. betul. Nah, ini juga yang menjadi PR yang masih menjadi catatan ya pemerintah kota saat ini untuk bisa menyediakan fasilitas mumpuni bagi sepak bola, khususnya stadion yang sudah lama diimpi-impikan untuk pecinta bola maupun warga Makassar, khususnya penikmat dan pecinta PSM itu sendiri. Ibu, terakhir menutup obrolan kita, kenal lebih dekat anggota dewan. Harapan Ibu secara personal sendiri Harapan saya sih secara personal bagaimana untuk pemerintah kota dan juga untuk anggota dewan selanjutnya. harapan saya sih saya ingin bagaimana Kota Makassar ini lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk pemerintah Kota Makassar tolong untuk program-program yang lebih prioritas harus diutamakan. Satu, ya, saya ingatkan lagi sama Pak Wali Kota untuk jalan tanah cepat-cepat direalisasikan. Itu Ya. saja. Jangan sampai terbengkalai lagi seperti lorong wisata. Oke? Iya. Thank you. Much love gitu sarangnya. Nanti saya dikira kampanye. Baik. Terima kasih Bu Haji Nunung ya, terima kasih untuk obrolannya kali ini dan pastinya juga untuk pencinta Venus jangan lupa untuk mendengarkan dan selalu menyaksikan episode kita Kenal Lebih Dekat Anggota Dewan hanya di Radio Venus Citra Musik Indonesia. Sama-sama Bu, paling hits, paling enak itu. Paling hits, Paling hits, paling enak. paling enak. Oke, demikian ya untuk obrolan Kurang kita. kayaknya dia, Hah? kurang kayaknya harus lebih bersemangat. Ah. Ya. Coba. Pencinta Venus Makassar, paling hits, paling enak. Nah, terima kasih pencinta Venus, sampai ketemu di episode selanjutnya.